warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Relista Devi dari jurusan Perbankan Syariah semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Bank Syariah Mandiri. Pada Bank Syariah Mandiri terdapat nasabah Bank Syariah Mandiri prioritas yang memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, nasabah perorangan yang menempatkan dananya di bank dengan total saldo minimal 250 juta atau jumlah lainnya ditetapkan oleh BSM dalam produk pendanaan yaitu tabungan, giro, dan deposito. Yang kedua, nasabah perorangan dapat upgrade menjadi nasabah prioritas dengan syarat memenuhi ketentuan. Dan yang ketiga, memegang kuasa dari suatu institusi perusahaan, yayasan, lembaga yang telah memberikan kontribusi pendapatan bersih atau bagi hasil kepada bank minimal 50 juta, jumlah pemegang kuasa maksimum 3 orang. Adapun syarat menjadi nasabah prioritas, yang pertama, mengisi aplikasi permohonan nasabah BSM prioritas bank, baik nasabah baru maupun nasabah regular upgrade. Yang kedua, mengisi formulir hak kewajiban antara nasabah dan bank. Yang ketiga, telah melalui proses IDD. Dan yang keempat, memperoleh kriteria nasabah prioritas. Bank Syariah Mandiri memiliki simpanan yang cocok untuk digunakan sehari-hari, diantaranya adalah tabungan mudharabah, tabungan simpanan IB, tabungan berencana, tabungan wadiah, tabungan cendekia, tabungan dolar, tabungan pensiun, dan tabunganku. Selain tabungan yang tadi, BSM juga memiliki tabungan haji, yaitu tabungan mabrur dan tabungan mabrur junior. BSM juga menggarap produk deposito syariah atau bisa disebut dengan tabungan berjangka yang memberikan bagi hasil kompetitif. Yang pertama ada BSM deposito dan yang kedua ada deposito falas. Tidak hanya deposito, BSM juga memiliki berbagai produk investasi yaitu reksadana, sukuk negara retil, pasar perdana, pasar sekunder, dan sukuk tabung. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai investasi reksadana. Bank Syariah Mandiri telah terdaftar dan memiliki izin sebagai agen penjual efek reksadana dari Otoritas Jasa Keuangan DHI BAPEPAM-LK berdasarkan surat tanda terdaftar sebagai agen penjual efek reksadana nomor 25-STTD-STTD-APERD-2007 tanggal 24 April 2007. Adapun pengertian reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek manajer investasi. Selanjutnya terdapat jenis-jenis reksadana syariah. Yang pertama, reksadana syariah pasar uang. Reksadana syariah pasar uang adalah reksadana yang hanya melakukan investasi pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan atau efek syariah berpendapatan tetap yang jangka waktu atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun. Yang kedua ada reksadana syariah pendapatan tetap. Reksadana syariah pendapatan tetap adalah reksadana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih dalam bentuk efek syariah berpendapatan tetap. Yang ketiga ada reksadana syariah campuran. Reksadana syariah campuran adalah reksadana syariah yang mempunyai kebijakan untuk berinvestasi pada instrumen saham syariah, efek syariah berpendapatan tetap, dan pasar uang syariah dengan komposisi masing-masing paling banyak 79%. Ketiga instrumen tersebut harus dimiliki oleh reksadana syariah campuran pada saat yang bersamaan. Artinya, tidak boleh memiliki hanya 2 dari ketiga instrumen tersebut. Dan yang keempat ada reksadana syariah saham. Reksadana syariah pendapatan tetap adalah reksadana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih dalam bentuk efek saham syariah. Adapun beberapa manfaat dari reksadana. Yang pertama, memberikan kemudahan akses berinvestasi. Yang kedua, dikelola oleh manajemen profesional yang memiliki keahlian khusus dalam bidang pengolahan dana. Yang ketiga, diversifikasi investasi. Reksadana merupakan jenis investasi yang tidak hanya terfokus pada suatu investasi pada suatu perusahaan. Ini akan mengurangi
resiko yang ada dalam reksadana tersebut, meski tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Yang keempat, dana investasi rendah. Yang kelima, likuiditas tinggi merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Dan yang keenam, transparansi. Adapun risiko yang akan dialami reksadana. Yang pertama, risiko berkurangnya nilai unit pernyataan. Risiko ini merupakan risiko utama dalam berinvestasi di reksadana. Berkurangnya jumlah unit pernyataan Anda pada sebuah reksadana terjadi karena adanya fluktuasi dari harga aset-aset atau efek pada reksadana tersebut. Yang kedua, risiko likuiditas. Manajer investasi tidak dapat dengan segera melunasi transaksi penjualan kembali unit penyertaan reksadana Anda. Untuk mengurangi risiko itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah mengatur bahwa manajer investasi harus melunasi seluruhnya transaksi penjualan kembali paling lambat 7 hari bursa dari transaksi Anda. Dan yang ketiga, risiko wan prestasi. Risiko yang disebabkan karena efek berpendapatan tetap yang menjadi tujuan investasi reksadana mengalami gagal bayar. Sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.